Comeback telat Manchester United membuahkan tempat di perempat final Piala FA, dengan Fulham menjadi lawan berikutnya. Erik ten Hag merotasi tim, dengan bijaksana menggunakan pemain yang fit di tengah jadwal padat, dan pertandingan mendatang di Liverpool akhir pekan ini. Tapi dia tidak senang dengan apa yang dilihatnya. Babak pertama pemain United tampil tanpa gairah, dengan Roy Keane bersikeras di babak pertama. Suasana hati para pemain masih terlalu perayaan juara, dengan penghargaan dibagikan sesaat sebelum kick-off. Erik ten Hag merasa cukup dengan tampilan di babak pertama, dan memanggil Casemiro, menggantikan Scott McTominay. Itu bukan malam yang berpihak bagi United, dengan keputusan VAR yang berlawanan. Gol sundulan menit ke-72 dari Casemiro, dianulir karena offside. United sepertinya harus menang dengan cara yang sulit. United menyamakan skor ketika Yves Aguerd menyundul sepakan sudut Bruno Fernandes ke gawangnya sendiri. Alejandro Garnacho menjadi pahlawan. Disajikan dengan peluang emas saat skor masih 1-1 di menit ke-90, anak muda itu mengambil tendangan melengkung ke sudut bawah gawang Areola. Dan dengan golnya, Garnacho sekarang memiliki 4 gol musim ini, dan juga memiliki 4 assist lebih lanjut. Dia melangkah sebagai kontributor yang berharga. 5 menit kemudian United menambahkan gol lain melalui Fred untuk mendapatkan kemenangan 3-1. Kali ini Rashford tidak menambah tabungan 25 golnya malam itu. Baru saja menang di Wembley, Manchester United berjarak 1 kemenangan lagi menuju ke sana. Semifinal Piala FA dimainkan di stadion itu selain final. Ten Hag memasang trio Antony, Garnacho dan Fernandes di belakang Weghorst di babak pertama. Di babak kedua, Antony digantikan Rashford, dengan Fernandes bergeser ke sayap kanan, Weghorst sebagai second striker, dan Rashford striker. Sementara peluang sedikit dan jarang, peluang yang dimiliki United dibuang sia-sia, dengan 14 tembakan dalam 70 menit pertama. Weghorst menyia-nyiakan 3 peluang emas, Antony dan Fernandes menembak terlalu jauh di atas mistar gawang. Untungnya bek West Ham membuat kesalahan, saat Yves Aguerd membuat gol bunuh diri, ketika membelokkan bola tendangan sudut Bruno Fernandes ke gawangnya sendiri. Aguerd berada di bawah tekanan dari Wout Weghorst, yang terus bermain tanpa mencetak gol. Di balik kekurangannya, Weghorst terus menekan dan menekan lawan. Dia bekerja keras membantu rekan-rekannya menguasai bola. Seorang striker klinis akan membuat perbedaan besar bagi United. Sementara dia tidak mencetak gol, Weghorst memainkan peran penting. Dia memiliki andil di ketiga gol United. Kalau saja dia bisa menambahkan dengan gol miliknya, dia akan sempurna. Meski dipercaya turun sebagai starter, kapten klub, Harry Maguire tidak pernah lupa untuk melawak. Wasit Michael Salisbury tidak ragu-ragu untuk memberi kartu kuning saat dia menekel striker West Ham dari belakang. Michail Antonio sedikit melihat dari balik bahunya, dan melihat Maguire akan menerjangnya, Antonio hanya menggunakan tubuhnya untuk melindungi bola. Kecerdasan Antonio berbanding terbalik dengan keputusan bodoh Maguire. Sebenarnya, Antonio berdiri di belakangnya, Maguire tak perlu menekelnya karena Antonio juga sulit bergerak cepat ke arah manapun. Manchester United akan bermain menghadapi Fulham di perempat final Piala FA, sementara Manchester City akan menjamu Burnley. Vincent Kompany akan kembali ke mantan klubnya sebagai lawan. Burnley akan dibawanya menghadapi Manchester City di Stadion Etihad. Grimsby Town melakukan kejutan besar pada Rabu malam ketika mereka membuang Southampton dari kompetisi di St Mary's Stadium dengan kemenangan 2-1. Klub League 2 akan mencoba untuk mengecewakan tim Liga Premier lainnya di babak berikutnya, di mana mereka akan melakukan perjalanan ke Brighton. Sementara itu, Sheffield United mengalahkan Tottenham, yang harus keluar dari Piala FA pada hari Rabu,
dan akan menjamu sesama tim divisi Championship, Blackburn Rovers, di perempat final. Laga perempat final Piala FA akan dipentaskan sepanjang akhir pekan 18 Maret. Erik ten Hag bersedia menjual 7 bintang Manchester United musim panas ini untuk mendapatkan lebih banyak dana demi menggait striker dan gelandang tengah. United menghabiskan 220 juta pound musim panas lalu, yang hampir 100 juta pound lebih dari yang dianggarkan klub. Meskipun United terlihat akan finish di 4 besar dan berada di jalur untuk musim yang sukses, keuangan sangat ketat dan klub waspada dengan aturan finansial fair play. Pembangunan kembali ala Ten Hag tidak mau kehilangan momentum, dan dia menginginkan striker kelas atas seperti Harry Kane atau Victor Osimhen dan seorang gelandang tengah. Kedua pembelian itu bisa berharga hingga 180 juta pound, yang jauh lebih dari anggaran yang akan tersedia baginya. Pelatih Belanda itu tahu, dia harus mengumpulkan dana melalui penjualan pemain, dan Mirror mengatakan 7 pemain bisa dijual. Anthony Martial akan menjadi nama pertama. Dia telah melewatkan 28 dari 40 pertandingan United musim ini. Meskipun Ten Hag menyukai orang Prancis itu, dia tahu Martial tidak bisa diandalkan. Nama kedua adalah sang kapten. Harry Maguire telah memulai hanya 2 pertandingan Liga Premier dan merupakan pilihan kelima di bek tengah. Klub ini bersimpati pada posisinya dan akan mendengarkan penawaran yang datang untuknya. Alex Telles, Donny van de Beek, Eric Bailly dan Brandon Williams semuanya dianggap surplus untuk skuad dan semuanya bisa tersedia dengan harga normal. Mungkin pemain yang paling mengejutkan untuk dijual adalah Aaron Wan-Bissaka yang berkinerja baik sejak Januari. Manchester United dilaporkan bersaing dengan Arsenal dan Real Madrid untuk mendatangkan gelandang Celta Vigo, Gabri Veiga. Pemain berusia 20 tahun ini telah menjadi bintang baru di La Liga musim ini setelah memulai musim ini sebagai anggota tim cadangan klub. Veiga memainkan peran utama dalam kemenangan kandang 3-0 atas Valladolid, mencetak gol setelah memberikan assist untuk gol pembuka Haris Seferovic. Sebagai hasil dari tampilan pemenangnya, pemain Spanyol U21 kini telah mencatatkan 8 gol dan 3 assist di 22 penampilan La Liganya musim ini. Meskipun Veiga memiliki kontrak dengan Celta hingga Juni 2026, mereka dilaporkan sadar bahwa mungkin sulit untuk tetap mempertahankan salah satu aset berharga mereka selama jendela transfer musim panas mendatang. Veiga diduga memiliki klausul rilis 40 juta euro atau sekitar 35,5 juta pound dalam kontraknya. Sementara itu, Mohamed Kudus tertarik untuk reuni dengan bos United, Erik ten Hag, dan berada di radar klub menjelang jendela musim panas. Setan Merah telah melakukan kontak dengan pemain berusia 22 tahun itu untuk membahas transfer potensial, dan kesepakatan itu bisa bernilai sekitar 48 juta pound. Ten Hag diyakini sebagai penggemar pemain internasional Ghana yang kontraknya saat ini diayas berlangsung hingga 2025. Sumber mengatakan kepada Football Insider bahwa Kudus telah berbicara dengan teman-temannya dari keinginannya sangat jelas, yakni untuk bermain untuk Ten Hag lagi dan tertarik bermain di Liga Premier.